Anda sedang mendengarkan Ngobat, ngobrol sehat bareng Puskesmas Tegal Barat. Ngobat, ngobat, ngobat. Ngobat! Ngobat, ngobrol sehat bareng Puskesmas Tegal Barat. Ngobrol sehat bareng Puskesmas Tegal Barat. Ngobat, ngobat, ngobat. Ngobat. Halo Jambir Sehat, selamat datang di podcast Ngobat, ngobrol sehat bareng Puskesmas Tegal Barat. Nah, podcast yang ngobrolnya santai tapi manfaatnya luar biasa. Saya Iman Tias yang bakal nemenin Jambir Sehat semua di episode podcast kali ini. Nah, karena dalam masa suasana kita memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, jadi kita akan ngobrol seru bertemakan Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya. Dan tentunya untuk hadir saat ini adalah narasumber kece kita, dokter yang ramah dan selalu penuh dengan semangat, Dr. Yariki Wulandari. Selamat datang, Dok. Terima kasih Mbak Tias. Halo Jambir Sehat, salam sehat untuk kalian semua. Dok, kalau ngomongin lansia itu kan yang kita bayangkan adalah orang tua yang sakit-sakitan, gampang capek, terus harus banyak istirahat ya, Dok ya. Nah, padahal kan sebenarnya kita lansia itu kan harus sehat, aktif dan mandiri ya. Itu yang seperti apa sih, Dok, untuk bisa lebih produktif lagi? Betul sekali ya, beberapa lansia memang kita lihat banyak yang seperti itu ya. Tapi sebenarnya menjadi lansia itu bukan berarti berhenti berkarya ataupun bahkan berhenti bahagia. Justru ketika kesehatan kita jaga sejak dini, maka nanti ketika sudah lansia itu akan menjadi investasi kita untuk tetap menjadi sehat, kemudian mandiri, serta aktif dan bahagia juga. Nah, Dok, sebenarnya yang dimaksud dengan lansia yang mandiri dan sehat itu seperti apa sih? Oke. Lansia yang sehat dan mandiri itu beliau-beliau ini nantinya itu dibilang mandiri ketika pada saat beraktivitas itu kan kita nilai activity daily livingnya gitu ya, seperti kemampuan untuk makan sendiri, kemudian merawat diri sendiri, berjalan bisa sendiri, kemudian beraktivitas dan melakukan interaksi sosial juga masih mampu seperti itu. Berarti penting banget ya, Dok ya. Nah, Dok, ini ada pertanyaan nih dari Jambir Sehat melalui DM Instagram Puskesmas Tegal Barat. Tipsnya supaya menjadi lansia yang sehat dan mandiri itu apa aja, Dok? Oke, sebenarnya ada 5 hal yang penting ya, walaupun sederhana kelihatannya. Seperti yang pertama itu adalah kita tidak boleh lupa makan makanan yang bergizi seimbang. Baik itu kita perbanyak pada saat lansia, kita harus memperbanyak protein, asupan protein. Kemudian buah dan sayur itu juga penting, serta mengurangi yang asin-asin, yang manis, kemudian yang berlemak. Gitu. Walaupun memang tetap butuh asupan yang seperti itu, tapi ada takarannya, harus dibatasi. Kemudian beliau-beliau ini tetap harus aktif bergerak, melakukan aktivitas-aktivitas gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya itu rutin cek kesehatan. Nah, kalau untuk lansia kita punya layanan, kalau di puskesmas itu ada pelayanan khusus lansia gitu ya. Nah, kalau di posyandu yang lebih dekat dengan rumah, dengan lingkungan sendiri, itu ada posyandu lansia. Nah, posyandu lansia yang diadakan sebulan sekali ya di dekat rumah. Nah, kemudian setelah dari 3 hal itu, jangan lupa harus mengatur pola tidur dan kelola stres. Nah, ketika sudah lansia, jam tidur itu memang berkurang. Tapi ketika berkurang, kita tetap harus mengusahakan jam tidur yang kurang itu berkualitas gitu. Jadi tidak gampang terbangun-bangun atau dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, beliau harus tetap punya kegiatan ya. Kegiatan baik dari kegiatan secara keagamaan, kemudian arisan, senam. Nah, ngomong cucuk juga bisa dibilang salah satu kegiatan kayak gitu. Nah, ini penting nih, Dok. Kan kita tadi suruh ngajak olahraga ya. Kadang kan susah ya justru ngajak orang tua atau kita yang lansia itu untuk olahraga, baru jalan sebentar aja, aduh capek kayak gitu. Itu gimana, Dok? Lansia itu kalau diajak, kadang kan gini, misalkan ada senam lansia gitu ya, ketemu sama teman-teman lansia ini nih, wah
mereka justru setelah ketemu itu malah lebih senang gitu, karena ada teman barengnya yang buat berkegiatan gitu. Kalau di rumah kan sumpah ya, tinggal sama keluarga, anak-anak sudah pada kerja, jadi rumah sepi. Begitu berkegiatan, ada senam, itu pasti senang banget gitu. Ya benar ya dok ya, bonusnya bukan cuma sehat, tapi gosip satu RT terupdate-kan gitu ya dok ya. Iya. Nah dok, selain dari lansia itu sendiri, peran dan dukungan keluarga itu kan penting ya dok ya. Gimana cara kita meningkatkan itu semua? Jelas sangat penting ya. Kalau lansia itu sebenarnya beliau-beliau ini butuh perhatian dan dukungan secara emosional dari keluarga terdekat. Nah, kadang hal-hal sederhana yang mereka perlukan ya, seperti ditemani ngobrol gitu, walaupun obrolnya santai gitu ya, nggak yang berat-berat ngomongin apa gitu. Terus jalan pagi santai gitu bareng keluarga, ataupun sekedar hanya didengarkan ceritanya hal-hal sepele seperti itu, mereka senang gitu kan. Jadi mereka tuh tidak merasa kesepian ataupun sendirian, atau sampai merasa tidak dianggap kayak gitu. Kemudian dimana kesehatan secara mental itu kan juga berpengaruh ya secara signifikan terhadap kesehatan fisik. Oke, betul. Terus dok, kapan sih waktu yang tepat nih kita bawa orang tua atau lansia untuk periksa ke layanan kesehatan? Oke. Kalau pada saat lansia itu kan sebenarnya paling sering banyak keluhan yang dirasakan ya, baik itu pegel-pegel atau apapun ya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika lansia, Bapak Ibu kita itu sudah punya penyakit komorbid ya. Contohnya hipertensi ataupun diabetes itu sebagai contoh. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada layanan posyandu lansia setiap 1 bulan sekali kurang lebih di area dekat rumah. Nah, tapi jangan tunggu sampai sakit, makanya kan diadakan, datanglah itu tempat untuk bersosialisasi juga kan, bertemu sama teman-temannya juga. Nah, ketika sudah datang ke posyandu seperti itu, kemudian kalau tidak ada keluhan tidak masalah. Nah, ada beberapa keluhan yang harus banget kita perhatikan ya. Kalau lansia sudah merasa tekanan darahnya terlalu tinggi, pusing yang berlebihan, sampai tidak nafsu makan, ataupun sampai kelemahan anggota gerak, gulanya tidak terkontrol, apalagi kalau sampai mudah sering banget lupa, hal-hal yang seperti itu yang harus lebih kita perhatikan lagi. Berarti Jaguar Sehat jangan lupa kalau punya orang tua atau Jaguar Sehat dalam kategori dari usia lansia, rutin datang ke posyandu lansia di wilayah rumahnya ya. Nah dok, kalau di Puskesmas Tegal Barat sendiri, pelayanan untuk lansia itu apa aja sih dok? Pelayanan untuk lansia itu kita ada pemeriksaan ya. Kalau di Puskesmas itu ada pemeriksaan khusus lansia, kemudian juga ada kegiatan senam lansia. Nah, ada juga kita setiap 1 minggu sekali, setiap hari Jumat biasanya itu ada senam prolanis. Nah, itu. Dan terakhir tadi posyandu lansia. Nah, itu ya 1 bulan sekali. Oke dok, nih pesan terakhir, kita kan sedang dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional. Pesan spesial untuk Hari Lanjut Usia Nasional di tahun 2026 ini apa dok? Untuk seluruh lansia di Indonesia, mari tetap semangat menjaga kesehatan dan tetap aktif, serta jangan lupa bahagia. Tidak lupa juga untuk keluarga muda, mari mulai biasakan pola hidup sehat sejak sekarang, karena kesehatan di masa tua nanti itu merupakan investasi sejak dini. Mari kita wujudkan lansia yang sehat, mandiri, dan bahagia untuk Indonesia berdaya. Masya Allah, keren sekali ya obrolan hari ini. Santai tapi daging banget isinya dok. Baik dok, terima kasih banyak untuk Dr. Yariki Wulandari yang sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini, sudah berbagi ilmu dan tips sehatnya. Sama-sama Mbak Tias, dan untuk semua Jakwir Sehat, salam sehat untuk kalian semua. Oke, Jaguar Sehat jangan lupa jaga kesehatan, sayangi orang tua kita, dan rutin cek kesehatan. Saya Iman Tias undur diri dulu, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, dan salam sehat untuk Indonesia berdaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Puskesmas Tegal Barat. Puskesmas Tegal Barat. Ngobrol sehat bareng Puskesmas Tegal Barat. Ngobat.
ngobat.